Kehidupan di alam liar tidak pernah mengenal kata jeda. Kehidupan itu berjalan seperti teater tanpa sutradara, tanpa naskah dan penonton. Di tengah rimba yang gelap, sabana yang luas dan samudera yang tidak bertepi, semua hewan menjalani peran yang diwarnai ketegangan antara hidup atau mati. Mereka tidak mengenal keadilan, juga tidak memahami belas kasih dan kompromi. Itulah mengapa di medan yang sunyi namun sangat brutal itu, setiap makhluk, mulai dari serangga paling kecil hingga predator raksasa, memiliki metode berburu dan bertahan masing-masing. Seolah mereka adalah prajurit tangguh yang dilengkapi peralatan perang canggih. Seekor buaya dilapisi kulit keras seperti zirah, seekor katak mungil membawa racun yang bisa membunuh manusia, sedangkan zebra menyamarkan diri mereka dengan keindahan pola yang menipu mata. Bahkan di dalam tubuh seekor semut pun tersimpan mekanisme untuk meledakkan diri demi melindungi koloninya, seolah ingin mengajarkan bahwa bahkan kehidupan sekecil itu memiliki arti pengorbanan. Namun, yang paling menakjubkan bukanlah cara mereka berburu dan bertahan, tetapi bagaimana setiap bentuk pertahanan itu saling membentuk keseimbangan bagi dunia. Tanpa mangsa, predator akan mati kelaparan, sementara tanpa predator, mangsa akan melimpah dan mengakibatkan kerusakan besar terhadap ekosistem, seperti padang rumput yang gundul karena kelebihan herbivora. Jadi, kendati alam liar tidak mengenal belas kasih, justru disitulah letak keindahannya. Karena dari kerasnya alam, lahirlah keajaiban adaptasi. Dari ancaman, lahirlah kecerdikan. Dan dari kematian, lahirlah keseimbangan. Pada dasarnya, predator dan mangsanya adalah dua kelompok makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam ekosistem. Predator merupakan hewan yang memburu dan memakan hewan lain, sementara mangsa adalah hewan yang menjadi sasaran bagi sang predator. Hubungan antara keduanya disebut predasi, yang memiliki dampak yang sangat besar bagi keseimbangan alam dan ekosistem. Dalam dinamika predasi, mangsa memiliki hak untuk bertahan hidup dengan berusaha melindungi diri dari berbagai ancaman yang merugikan. Mereka tidak boleh hanya pasrah merelakan diri sebagai korban tanpa adanya upaya perlawanan. Untuk itu, pertahanan diri merupakan kunci bagi mangsa guna menghindari, mengelabui, atau melawan sang predator. Kendati demikian, pertahanan diri bukanlah hak eksklusif milik mangsa semata. Sebaliknya, predator juga memiliki mekanisme pertahanan diri yang mereka gunakan untuk melawan predator lain yang memiliki kekuatan lebih rendah, setara, atau bahkan lebih kuat. Dengan adanya mekanisme pertahanan diri bagi predator dan mangsa, terciptalah keseimbangan predasi yang dinamis, sehingga tidak ada yang mendominasi atau mengalami kepunahan. Dalam hierarki mekanisme pertahanan diri, kulit yang tebal dan padat menjadi salah satu kriteria utama. Di antara beragam spesies hewan, buaya dikenal memiliki kulit paling tebal dan padat, yang bahkan mampu menahan serangan peluru senapan sekalipun. Melalui uji coba ilmiah, penelitian telah memastikan bahwa kulit reptil besar ini memiliki ketahanan yang setara dengan ketahanan baju besi. Sisik-sisik yang melapisi ekor, punggung serta kepala buaya terbuat dari keratin, bahan yang sama yang terdapat pada tanduk sapi atau badak. Di bawah sisik-sisik itu terdapat lapisan tulang pelindung yang merupakan bagian dari tulang keras yang membentuk cangkang.
Keberadaan lapisan tulang pelindung ini membuat kulit mereka semakin kokoh. Dan hebatnya, meskipun memiliki kekuatan yang setara dengan baju besi, kulit mereka tidaklah kaku, tetapi memiliki kelenturan yang memungkinkan untuk bergerak dengan cepat serta lincah. Sementara itu, pada kedalaman laut yang biru, terdapat paus sperma yang memiliki kulit dengan ketebalan mencapai 34 cm. Kulit setebal ini melindungi bagian punggung, kepala, serta ekor mereka. Namun, kendati sangat tebal, kulit paus sperma tidak sekuat atau sepadat kulit buaya. Itulah sebabnya paus sperma kerap dibayangi oleh ancaman paus orca yang dikenal sebagai paus pembunuh. Saat menghadapi ancaman paus orca, paus sperma memiliki taktik pertahanan yang sangat unik. Paus sperma menggunakan suara klik yang sangat kuat sebagai respon terhadap ancaman tersebut. Suara klik ini merupakan suara impulsif yang berulang dengan tingkat volume mencapai 230 desibel atau hampir 2 kali lipat dari volume suara pesawat jet yang hanya mencapai 150 desibel. Kekuatan suara klik itu dapat terdengar hingga jarak 20 km. Ketika suara klik dilepaskan, predator seperti paus orca yang hendak menyerang akan berpikir 2 kali. Sebab intensitas suara klik yang menggema sudah cukup untuk mengusir paus orca yang sedang mengancam mereka. Ketika sebagian hewan melindungi diri mereka dengan kulit tebal atau suara, beberapa hewan melindungi diri mereka dengan cara melukai atau bahkan membunuh predator mereka dengan gigitan atau sengatan yang mengandung bisa. King Cobra memiliki bisa yang cukup kuat untuk membunuh seekor gajah. Lebah, tawon, serta sebagian besar spesies laba-laba juga menggunakan bisa sebagai alat pertahanan diri. Kendati demikian, terdapat hewan yang tidak mengandalkan bisa, tetapi mempertahankan diri menggunakan racun. Racun dan bisa adalah 2 hal yang berbeda. Meskipun keduanya dapat menyebabkan efek berbahaya, namun terdapat perbedaan fundamental tentang bagaimana zat berbahaya tersebut memasuki tubuh korban. Bisa merupakan jenis racun yang diproduksi oleh hewan yang disuntikkan ke dalam tubuh korban melalui gigitan atau sengatan. Sedangkan racun memasuki tubuh korban tidak dengan cara disuntikan, tetapi melalui kontak kulit saat bersentuhan, konsumsi ketika menelan hewan beracun, serta penghirupan saat menghirup aroma racun yang dihasilkan oleh hewan. Racun biasanya diproduksi oleh hewan yang tidak aktif menyerang, seperti ikan buntal yang memiliki racun yang rasanya tidak sedap bagi predator yang memangsanya. Selain ikan buntal, spesies katak racun emas merupakan salah satu hewan paling beracun di dunia. Panjang katak ini hanya sekitar 5 cm, tetapi kulitnya dilapisi racun yang sangat kuat. Selain itu, spesies kaki seribu dapat mengeluarkan racun berupa sekresi cairan berbau busuk melalui lubang mikroskopis yang disebut ozopores yang terletak di sepanjang sisi tubuh mereka. Aroma yang dihasilkan kaki seribu ini memiliki efek membakar pada kerangka luar semut serta predator serangga lain, serta dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata predator yang lebih besar. Namun uniknya, hewan primata seperti monyet capucin dan lemur di Madagaskar yang telah diamati melakukan tindakan unik dengan menggosokkan kaki seribu pada tubuh mereka. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan sekresi cairan berbau busuk dari tubuh kaki seribu yang digunakan oleh lemur sebagai cara efektif untuk mengusir nyamuk. Kamuflase atau penyamaran juga menjadi salah satu mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh hewan agar terlihat samar atau sulit dibedakan dari lingkungan di sekitarnya. Salah satu hewan yang paling mahir melakukan penyamaran adalah serangga tongkat. Di antara ranting tanaman, serangga tongkat bertengger dengan penuh hati-hati.
berdiam diri, bergerak sangat lambat, dan bersikap waspada terhadap predator potensial yang mengancam. Mereka memiliki keahlian kamuflase yang sangat hebat, sehingga predator dengan penglihatan tajam sekalipun mengalami kesulitan dalam menemukan mereka. Serangga tongkat seolah menyatu dengan lingkungan dan terlihat seperti ranting yang berjalan. Bukti riset menunjukkan bahwa serangga tongkat memiliki insting dan kemampuan untuk meniru gerakan ranting yang bergoyang yang tertiup oleh angin, sehingga memberikan ilusi seolah mereka adalah bagian dari lingkungan sekitar yang tidak mencurigakan. Penyamaran yang dilakukan oleh serangga tongkat disebabkan oleh fakta bahwa mereka adalah serangga yang sangat rentan, menempati posisi yang agak rendah dalam rantai makanan, yang membuat mereka sering menjadi mangsa potensial bagi predator seperti burung, primata, reptil, mamalia kecil, dan bahkan serangga lainnya. Selain serangga tongkat, makhluk yang sangat ahli dalam menyamar adalah gurita. Mereka memiliki kemampuan kamuflase yang sungguh di luar nalar. Gurita mampu mengubah warna kulit, kecerahan, kontras, dan tekstur kulit dalam waktu yang sangat cepat, yaitu hanya dalam 200 milidetik atau secepat kedipan mata manusia. Rahasia di balik kemampuan ini terletak pada kehadiran sel khusus di tubuh gurita yang disebut sebagai kromatofor. Sel ini mengandung pigmen berwarna seperti hitam, coklat, jingga, merah, serta kuning. Selain itu, mereka juga memiliki sel iridiofor yang dapat menciptakan warna hijau, biru, emas, serta silver. Tidak hanya itu, terdapat juga sel leukofor yang bertanggung jawab untuk menciptakan warna putih. Dalam melakukan penyamaran, gurita menggunakan lengan-lengannya untuk memeluk batu, kemudian meniru penampilan serta warna dari batu yang dipeluknya. Mereka melakukannya dengan sangat baik, sehingga menciptakan ilusi seolah mereka adalah bagian dari batu yang tidak bergerak sama sekali. Tidak hanya gurita, mamalia besar seperti zebra juga memiliki kemampuan kamuflase yang mumpuni. Dalam melakukan penyamaran, mereka tidak hanya mengandalkan pola warna belang pada tubuhnya, namun juga memanfaatkan kehadiran kawanan. Saat mereka berkumpul bersama kelompoknya, pola garis-garis hitam putih yang kompleks dan tumpang tindih akan tampak sangat banyak. Hal ini membuat predator seperti singa mengalami kesulitan dalam mencari dan membedakan zebra satu dengan lainnya. Bahkan, zebra yang paling dekat dengan zebra yang posisinya paling jauh lebih sulit dikenali. Kondisi ini menambah kompleksitas dalam taktik perburuan singa, sehingga mempersulit mereka dalam memulai serangan. Dalam dinamika predasi, sebagian predator lebih suka menangkap mangsa hidup-hidup. Karena itu, terdapat hewan yang memiliki mekanisme pertahanan diri dengan pura-pura mati. Salah satu hewan yang sangat lihai berpura-pura mati adalah oposum, hewan marsupial yang dikenal cukup cerdik. Oposum berpura-pura mati dengan cara mengeluarkan air liur dari mulut, membiarkan lidahnya terjulur dari mulutnya, dan mengeluarkan tinja atau kotoran untuk mendukung ilusi kematian mendadak. Mereka dapat mempertahankan keadaan pura-pura mati selama beberapa jam hingga mereka yakin bahwa bahaya yang mengancam telah berlalu. Sementara itu, di Afrika Sub-Sahara, warthog tampil sebagai hewan yang memiliki mekanisme pertahanan diri dengan mengandalkan kecepatan. Terlepas dari taringnya yang menonjol, warthog seringkali memilih untuk berlari secepat kilat saat dikejar oleh predator seperti singa, macan tutul, atau cheetah. Kecepatan lari mereka mencapai 55 km per jam, di mana kecepatan ini hampir setara dengan rata-rata kecepatan mobil yang melesat di jalan tol. Kecepatan ini membuat mereka mendapat gelar sebagai babi tercepat di dunia.
Meskipun singa, citah, dan macan tutul mampu berlari dengan lebih cepat, namun warthog memiliki dua keunggulan yang memungkinkan mereka untuk dapat kabur dari predator utama mereka. Pertama, warthog memiliki stamina yang lebih baik daripada predator-predator tersebut. Warthog dapat berlari dengan kecepatan maksimalnya untuk waktu yang lebih lama dibandingkan dengan predatornya yang hanya bisa melakukan lari cepat dalam waktu yang lebih singkat. Kedua, warthog memiliki kemampuan untuk bermanuver dengan cepat dan lincah. Saat berlari, mereka akan berbelok-belok secara tiba-tiba dengan pola zigzag, sehingga membuat predatornya kesulitan untuk menangkap dan mengikutinya. Tidak hanya warthog, kelinci juga memiliki kemampuan lari yang cerdas serta penuh taktik. Dengan indera pendengaran yang sangat baik, ditambah indera penciuman yang sangat tajam, mereka selalu dalam keadaan waspada. Saat merasakan adanya bahaya, kelinci akan segera merespon dengan melarikan diri serta bersembunyi di liang atau semak-semak. Jika predator seperti anjing mendekat dan mulai mengejar, kelinci akan segera berlari. Ukuran tubuh serta kakinya yang kecil membuat mereka memiliki kecepatan 30 km per jam. Kendati demikian, kelinci memiliki taktik berlari berpola zigzag yang dapat membingungkan pengejarnya. Dengan staminanya yang baik, mereka terus berusaha untuk kabur, mengecoh predator dengan pergerakan yang tidak terduga, berbelok tajam, dan melakukan berbagai manuver guna meningkatkan peluangnya dalam mempertahankan diri. Beberapa jenis hewan juga memiliki pertahanan diri yang sangat aneh, yaitu kemampuan untuk meledak sebagai bentuk pertahanan serta perlindungan dari serangan predator. Contoh hewan yang terkenal dengan kemampuan ini adalah semut Malaysia. Semut Malaysia yang dikenal dengan nama ilmiah Colobopsis sandorsi memiliki kelenjar di dalam tubuh mereka yang diisi dengan racun. Saat merasa terancam, mereka akan mengerutkan perutnya dengan cepat hingga menyebabkan kelenjar tersebut meledak dan secara tiba-tiba menembakkan racunnya ke seluruh tubuh predator yang berusaha menyerangnya. Jika mekanisme pertahanan umumnya digunakan untuk menyelamatkan diri, maka berbeda dengan spesies rayap yang ditemukan di hutan hujan tropis Guyana, Perancis. Mereka mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan koloni dari serangan koloni lain. Dengan penuh pengorbanan, mereka membawa bom di perutnya yang berupa kristal beracun sebagai bentuk pertahanan terakhir. Saat memasuki wilayah musuh, mereka dengan penuh kesadaran akan meledakkan perut dan melepaskan cairan beracun yang mampu melumpuhkan serta membunuh musuh. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh rayap tua yang sudah tidak lagi produktif dalam mengurus koloninya. Mereka menjalankan tugas ini sebagai bakti terakhir kepada koloni, sebuah aksi yang bisa dianggap mengerikan sekaligus mengharukan. Sementara itu, teripang, makhluk hidup yang menghuni dasar laut dengan anatomi tubuh yang sangat unik, juga memiliki strategi pertahanan yang cukup aneh, yaitu mengeluarkan usus mereka melalui dubur yang berbentuk seperti filamen panjang berwarna putih yang lengket. Filamen ini dapat menjerat dan mengganggu predator yang mencoba mengganggu atau memangsa mereka. Setelah mengeluarkan usus, teripang perlu menunggu usus mereka tumbuh kembali. Dan proses regenerasi ini dapat berlangsung selama sekitar 1 atau 2 minggu tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Melalui keragaman strategi pertahanan diri dan dinamika predasi yang kompleks, lorong rahasia keajaiban alam telah banyak terungkapkan. Dari mekanisme klasik seperti kamuflase dan kecepatan lari, hingga taktik ekstrim seperti meledakkan diri atau mengorbankan nyawa untuk melindungi koloni, setiap spesies menampilkan adaptasi unik dan mengagumkan. Pertahanan diri tidak hanya sekedar insting, melainkan juga refleksi dari interaksi yang kompleks antara spesies dengan kondisi lingkungan mereka.
Dari pertarungan di hutan hujan hingga perburuan di sabana luas, setiap momen itu menggambarkan perjuangan dan kehidupan yang penuh warna yang tidak hanya menguji keberanian dan kecerdikan, tetapi juga tentang pengorbanan serta kerjasama.